Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi bersama sahabat akhirat. Saya membaca dalam kitab Riyadhus Shalihin beberapa hadis dari Al-Imam Al-Muhaddits Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi, di antaranya sabda Rasulullah SAW yang maknanya, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya ketika azal menjemputnya atau kematian datang padanya, maka dia akan masuk surga. Juga hadis yang maknanya, tidaklah seorang memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, atau memiliki 2 anak perempuan atau 2 saudaranya perempuan, lalu dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam urusan mereka dan berbuat baik kepada mereka, maka dia akan masuk surga. Juga sabda Rasulullah SAW yang maknanya, barang siapa berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Rasulullah SAW juga bersabda tentang sebuah pintu surga yang bernama Ar-Rayyan, yang berbunyi artinya, melalui pintu itu orang-orang yang berpuasa masuk ke surga pada hari kiamat. Jika sebuah yang di atas itu hadis sahih, lalu bagaimana dengan orang yang mengkonsumsi harta riba, orang yang berzina, orang yang membunuh, yang mencuri, dan orang yang sering berdusta? Syekh Muhammad bin Shaleh rahimahullah menjawab, masalah yang ditanyakan ini adalah permasalahan penting. Masalah ini sulit bagi sebagian orang, sebagaimana dipaparkan penanya, karena beberapa hadis yang disebutkan penanya menunjukkan amal-amal kebaikan di atas bisa menyebabkan pelakunya masuk surga. Akan tetapi di sisi lain hadis di atas bertentangan dengan hadis-hadis yang menyatakan bahwa pelaku amal-amalan tertentu lainnya bisa menyebabkan masuk neraka. Padahal pelaku amalan-amalan buruk ini juga melakukan amalan-amalan yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surga, ya. Maka jawaban kami atas hadis-hadis di atas atau hadis yang senada lainnya, bahkan nas-nas lainnya baik dari Al-Quran maupun hadis, yaitu menyebutkan sebagian amal yang menjadi sebab surga atau sebab masuk surga tidak lain hanyalah sebuah pemaparan tentang sebab. Begitu sebaliknya, penyebutan sebagian amalan yang bisa menyebabkan pelakunya masuk neraka tidak lain hanyalah sebuah pemaparan tentang sebab. Sementara kita sudah mengetahui bahwa sebuah hukum tidak akan sempurna kecuali setelah sebab dan syarat terpenuhi, serta tidak ada yang menghalangi atau mawani. Amal-amalan yang telah disebutkan di atas adalah sebab masuk surga. Namun terkadang sebab-sebab itu ada mawaninya, yaitu penghalang, sehingga sebab-sebab tidak bisa menimbulkan akad red. Misalnya hadis, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini adalah sebab. Syaratnya adalah dia mengucapkan kalimat itu dengan penuh keyakinan dan kejujuran. Namun jika dia mengucapkannya sebagaimana orang munafik, maka kalimat itu tidak akan bermanfaat. Namun dalam kondisi sekarat seperti ini, kecil kemungkinan atau bahkan mustahil ada orang yang bisa mengucapkannya ala orang munafik. Begitu juga hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa 3 anaknya yang belum mencapai usia baligh meninggal dunia, maka anak-anak itu akan menjadi penghalang baginya
dari neraka atau dia akan masuk surga. Ini juga salah satu sebab di antara sebab-sebab terjadi atau terjaga dari api neraka. Namun, terkadang ada penghalang yang menyebabkan sebab ini tidak bisa terlaksana. Artinya, sebab yang disebutkan di atas tidak bisa menghalanginya dari neraka dikarenakan ada penghalang. Penghalang-penghalang yang dimaksud dalam konteks ini adalah amalan-amalan yang menyebabkan pelakunya masuk neraka. Penyebab dan penghalang adalah dua hal yang bertentangan. Jika demikian keadaannya, maka hukumnya akibat akhirnya akan berpihak kepada mana yang lebih kuat atau dominan, sebab atau penghalang. Kalau begitu, kaidahnya adalah amalan-amalan yang disebutkan berkonsekuensi masuk surga jika diamalkan. Itu tidak mutlak, akan tetapi masih terikat dengan nas-nas lain yang menjelaskan bahwa masuk surga akan terwujud bila tidak ada penghalang atau intifa mawani yang menghalanginya dari masuk surga. Jadi kita berikan permisalan ya. Seorang kafir yang 3 anaknya meninggal dunia sebelum mencapai usia baligh dan dia tetap bersabar. Apakah orang kafir ini akan masuk surga atau tidak? Jawabannya tentu tidak. Begitu juga tentang orang yang memakan harta riba, orang yang memakan harta anak yatim, orang yang melakukan pembunuhan, orang yang berbuat buruk lainnya, yang para pelakunya terancam masuk neraka. Ini juga terkait atau terikat ya dengan syarat tidak ada penghalang yang menghalangi dari terlaksananya ancaman tersebut. Jika ada penghalang yang kuat, maka ancaman itu tidak ditimpakan kepada si pelaku. Karena seperti yang sudah disampaikan di awal, kaidahnya adalah sesuatu tidak sempurna kecuali setelah syarat dan sebabnya terpenuhi serta tidak ada yang menghalanginya, yaitu intifa mawad. Baik, itulah tadi penjelasan sedikit apakah pelaku maksiat akan masuk surga ya. Jadi sudah saya paparkan tadi di atas. Semoga ini menjadi amal ibadah kita dan menjadi amal kebaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share dan like subscribe-nya juga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.